Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan dengar setia Tuntung Barang FM 102,3 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir di ruang dengar Anda, menyapa pagi Anda dalam program talk show Tala Menyapa edisi Kamis 7 Januari 2021 bersama saya David dan iya Bung Maulana ya. Semangat ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bung Maulana. Pagi yang cerah kebetulan pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya. Dan tentunya pada pagi hari ini dalam program talk show Tala Menyapa kita akan membahas terkait perkembangan COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut. Iya. Yang mana dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita siapa? Pak Dr. Irwan Setiawansyah ya, sebagai anggota Satgas COVID-19 Kabupaten Tanah Laut, dan kita akan mendengarkan langsung bagaimana sih perkembangan perkopitan di Tanah Laut ya. Bukan perkembangan gimana ya Pak Bung ya. Nah, jadi kita dengarkan langsung informasi-informasinya. Namun sebelum itu perlu kami informasikan juga siaran kami juga bisa Anda nikmati atau Anda pantau melalui live streaming di website tpfm.tanahlautcup.go.id, dan juga bisa dipantau langsung melalui live Instagram kami di akun Instagram Radio Tuntung Pandang. Iya. Oke, dan sebelum saya serahkan kepada Bung Maulana lebih lanjut, akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Irwan Setiawansyah, tempat tanggal lahir Gandang Batu 19 September 1984. Gandang Batu itu di Sulawesi Selatan ya. Ya, ujung pandang. Riwayat pekerjaan adalah dokter PKM Panyipatan 2013-2020 dan sekarang sebagai Kasiankes rujukan 2020 ya sampai sudah lama sekali di Tanah Laut Pak, hampir 10 tahun Pak ya. Alhamdulillah. Sehat Pak ya. Sehat ya. Sudah bahasa Banjar sudah oke Pak? Sudah menguasai Pak, kebetulan di rumah pakai bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Mohon maaf ibunya orang Banjar Pak? Ibunya Banjar juga. Alhamdulillah. Banjar mana Pak? Banjar mana Pak? Banjar Baru Pak. Banjar Baru. Iya. Alhamdulillah. Dokter juga Pak? Nggih. Alhamdulillah. Luar biasa keluarga kesehatan keluarga medis ya. Medis. Nah, baik. Untuk lebih lanjut kita akan membahas terkait perkembangan COVID-19 di Tanah Laut. Baik, Bung Maulana, silakan Pak Iwan dulu Pak untuk pengantar beberapa saat tentang pandemi COVID di Kabupaten Tanah Laut Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebelum kami mulai, kami sebelumnya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Antonius Jaka yang sebenarnya beliau yang seharusnya mengisi pada pagi hari ini karena beliau adalah juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Tanah Laut. Tapi berhubung pada pagi hari ini juga ada acara bimbingan wilayah dari Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Sarantang Saruntung, jadi beliau mengutus kami untuk menggantikan posisi tidak apa-apa, tidak mengurangi makna Pak hari ini Pak. Insya Allah ini. Jadi perlu disampaikan bahwa secara umum pada bulan Desember kemudian sekarang bulan Januari 2021 perkembangan kasus COVID di Tanah Laut Pak ya. Provinsi Kalimantan Selatan umumnya dan Kabupaten Tanah Laut khususnya memang ada peningkatan Pak. Kemarin juga sempat kan dibahas pada pertemuan dengan Satgas penanganan COVID dengan Bapak Bupati. Di situ ada laporan-laporan yang menyatakan bahwa kasus kita mengalami peningkatan. Perlu juga kami sampaikan bahwa untuk per 20 Desember tahun 2020 ini untuk Kabupaten Tanah Laut ini menduduki peringkat ketiga Pak untuk kasus tertinggi ya. Yang pertama tetap ya di Kota Banjarmasin, kemudian Kota Banjarbaru. Baru kita Tanah Laut ranking 3 Pak ya. Ranking 3 tertinggi. Cuman dengan peringkat ini sebenarnya bukan menandakan bahwa kita buruk dalam penanganan COVID. Ada beberapa sebenarnya bisa dikatakan bahwa secara umum bahkan untuk Satgas penanganan COVID dari provinsi beberapa kali mengatakan bahwa penanganan COVID di Tanah Laut merupakan yang terbaik salah satu yang terbaik di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Nah, dengan melihat kasus ini kita mungkin bisa melihat bahwa
pelaksanaan pelacakan untuk kasus COVID memang benar-benar sudah dilakukan Pak ya. Jadi sehingga orang itu yang mungkin ranking di bawah itu mungkin kurang melakukan pelacakan dan sebagainya, swab dan sebagainya Pak. Ada kemungkinan ke sana karena mengingat kita Kalimantan Selatan ya satu kesatuan dari tanah laut kemudian sampai di Tanah Bumbu paling ujung di Kota Baru kemudian yang ujung sana di Tanjung. Seharusnya kalau secara logika harusnya merata gitu Pak. Iya betul. Kemudian Pak, langkah-langkah yang dilakukan oleh Satgas Covid untuk mengatasi meningkatnya angka di tanah laut tadi seperti apa Pak? Yang dilakukan sudah Pak? Iya, jadi tetap bahwa dalam beberapa bulan Desember kemudian sekarang bulan Januari, memasuki bulan Januari tetap kita melakukan pelacakan, testing, tracing dengan secara agresif Pak ya. Jadi sebenarnya mulai dari awal penanganan COVID kita tidak pernah tidak pernah mengundurkan semangat gitu dalam penanganan COVID. Jadi tetap ketika sekarang memang secara umum seluruh Indonesia bahkan mengalami kenaikan, itu ya memang kita tetap seperti yang dari awal tetap semangat dalam melakukan pelacakan, kemudian menjalankan testing, tracking dan treatment. Seperti itu Pak. Kemudian tentunya dari Dinas Kesehatan tetap mengoptimalkan usaha-usaha dalam upaya masyarakat itu bisa tetap memaksimalkan protokol kesehatan. Seperti itu Pak. Jadi dari pemerintah tetap menggalakkan 3T, testing, tracking dan treatment. Kemudian masyarakat kita himbau terus untuk protokol kesehatan menjalankan 3M ya. Jadi pemerintah 3T, kemudian masyarakat 3M. Menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan ya. Jadi seperti itu Pak. Oke, untuk informasi sementara nih Pak, jumlah kasus positif nih Pak di tanah laut sampai mungkin hari ini ada informasi Pak? Ya, jadi per 6 Januari ya, kemarin ya. Ini tanggal 7 Pak ya. Ya, jadi per 6 Januari kasus positif kita ini di angka 1529, kemudian yang sembuh 1342. Adapun yang meninggal ini ada penambahan. Sekarang jadi 39 yang meninggal ya. Jadi ya itu sementara Pak. Kemudian ada untuk yang perawatan itu di ada ya. Jadi ada beberapa tempat yang melakukan perawatan. Yang pertama di isolasi Ex Bu Yasin ini ada 34 orang. 34 orang Pak ya. Kemudian yang di Rumah Sakit Haji Bu Yasin yang sedang menjalani perawatan medis itu ada sekitar 22 orang. 20 orang. Kemudian yang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Tentunya menjalankan isolasi mandiri di rumah itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada ya, seperti yang sebelum-sebelumnya itu ada 88 orang dan di Rumah Sakit Ulin ada juga Pak kita pasien dari tanah laut ya. Ada 4 orang. 4 orang Pak ya. Jadi biasanya kalau untuk yang ke Ulin bukan masalah kesanggupan atau tidak sanggup sebenarnya kita di sini tapi lebih ke di kelengkapan alat kelengkapan alat. Iya. Atau permintaan keluarga Pak ya. Enggak juga Pak. Bisa juga kalau misalnya memang mereka apalagi kan ya hak pasien betul, gitu betul, ya. Iya benar. Gitu Pak. Iya. Oke, jadi sementara dikatakan kalau dari dibandingkan Desember tadi nih Pak, ini kan udah Januari 2021, ada terus meningkat nih Pak anunya. Iya. Grafiknya Pak ya. Terus meningkat bahkan gini untuk 10 hari terakhir di bulan Desember itu ada peningkatan kasus sekitar lebih 100 kasus. 100 kasus dalam 10 hari mulai dari 20 Desember sampai tanggal 31 Desember. Ya. Itu kasus positif Pak. Kasus positif. Ya. Baik. Luar biasa Pak. Oke, dan itu apa yang termasuk Pak klaster perkantoran itu Pak? Ya, jadi
sekarang kan kemarin dari koordinator kesehatan di Fasiansus sudah pernah mengatakan bahwa sekarang yang lagi tren ini untuk COVID ini ada klaster keluarga, kemudian Perkantoran, Pak, ya? klaster perkantoran, kemudian ada ya dari mungkin acara-acara ya, acara-acara. Nah, itu yang ada di lapangan sekarang, baik yang di namanya di Fasiansus, Fasiansus itu yang fasilitas karantina kita, Pak, ya. Kemudian yang ada di Rumah Sakit Haji Bu Yasin. Gitu, Pak. Baik, dan dalam waktu dekat ini Pak, untuk Satgas sendiri ada kira-kira ada upaya apa nih Pak dalam waktu dekat ini? Apakah ini masih berhubungan dengan entah itu vaksin ataukah itu akan tracking lagi atau bagaimana, Pak? Iya, tetap. Jadi tetap akan memaksimalkan, Satgas akan tetap memaksimalkan testing, tracking dan treatment. Jadi tetap cuman sekarang kalau kita lihat memang dulu di awal COVID awal-awal ya sekitar bulan April tahun 2020 itu kan kesan di masyarakat itu mungkin ada yang dipaksa untuk sekarang lebih alhamdulillah Pak, sekarang lebih sadar sendiri, Pak, ya. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti pemeriksaan dan protokol kesehatan itu alhamdulillah sudah lebih baik lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi upaya-upaya itu tetap kita maksimalkan, ya. Bukan hanya misalnya karena bulan-bulan sebelumnya ada kasus sudah mulai menurun, pernah kita di tempat karantina itu pernah kosong. Alhamdulillah, Pak, ya. Alhamdulillah waktu itu kosong. Ternyata berisi lagi. Sekarang malah ini kan data pada 6 Januari, Pak, di Hutan Kota. Hutan Kota. Di Bu Yasin. Ya, jadi bekas Rumah Sakit Haji Bu Yasin yang lama itu 34 datanya. Tapi tadi malam kebetulan selain di Dinas Kesehatan, kebetulan kami juga sebagai dokter, salah satu dokter di fasilitas layanan khusus yang menangani COVID. Jadi tadi malam kami ada pertemuan, ternyata pasiennya meningkat, Pak, sekitar, kalau kami nggak salah itu hari ini sekitar 60 orang. 60 orang. Dari 50 orang. Malam tadi, Pak, ya, informasinya. Yang malam tadi itu sekitar 50 orang. Mungkin hari ini bisa ada 60, ada yang nambah lagi, Mas. Nah, lalu langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Satgas ini, Pak, atau pemerintah kabupaten, Pak, dalam menekan peningkatan angka grafik yang terpapar tadi itu, Pak, apakah ada rencana melakukan PSBB dan sebagainya atau langkah-langkah yang lain, Pak? Untuk PSBB ya, Pak, belum ada. Nanti kita tunggu arahan dari pimpinan daerah. Cuman itu kembali lagi bahwa kita di Dinas Kesehatan intinya lebih memaksimalkan lagi untuk prokes, Pak, ya? Ya, prokes dalam hal ini mungkin ya lebih ke promosinya ya, kita maksimalkan lagi edukasinya, Pak, ya? Edukasi ke masyarakat. Kemudian ya tidak bisa yang paling utama memang itu ya mungkin barangkali, Pak, belum nyampe secara resmi ini, tadi ada rilis dari Menteri Kesehatan bahwa pada tanggal 11 sampai tanggal 25 itu kepada masyarakat itu dilarang untuk melakukan perjalanan ke luar kota, ya, untuk jalan-jalan gitu, Pak. Apakah barangkali cuma belum sampai ke kabupaten atau lain sebagainya, Pak, kita belum tahu, Pak. Ya, kalau sebenarnya intinya adalah lebih baik sebenarnya itu kan mungkin lebih ke himbauan, Pak. Tapi ya kalau melihat yang sekarang terjadi di masyarakat ya memang lebih aman. Kalau misalnya nggak ada kepentingan yang nggak usah jalan-jalan, lebih baik di rumah. Lebih baik di rumah. Betul, Pak. Kecuali memang ada hal-hal yang mendesak, ya. Iya. Oke, baik. Dokter Irwan, untuk di tim Satgas sendiri ada tidak pembahasan terkait mungkin dipertegasnya Perbup terkait penegakan prokes ini? Apakah akan ada sanksi yang lebih bagi masyarakat ataupun siapapun yang ada indikasi melanggar prokes, itu gimana, Pak? Ada nggak pembahasan seperti itu, Pak? Yang
terakhir untuk pembahasan sebenarnya kan dari dulu belum pernah dicabut betul. bahwa tetap untuk pelaksanaan prokes itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Nah, yang terakhir sebenarnya himbauan dari Bapak Bupati untuk melakukan isolasi terpusat. Sebenarnya di situ ya. Okay. Jadi itu dilakukan dalam rangka menekan penularan dari COVID-19 ini. Ya, jadi dengan adanya isolasi yang terpusat di tempat kita, otomatis kan semua yang terkonfirmasi positif COVID, semuanya di situ kita ya di satu tempat. Jadi yang di luar ini ya mudah-mudahan tidak tertular, tidak terpapar. Berarti untuk isolasi mandiri ada kemungkinan tidak diizinkan Pak ya? Untuk kedepannya kira-kira? Sesuai dengan himbauan sebenarnya kemarin seperti itu, cuman tetap ada hal-hal yang memang kita tidak bisa memaksakan ya. Misalnya ada di rumah ada anak kecil misalnya atau orangnya tidak itu bisa. Mereka yang kena isolasi mandiri ini Pak, pengawasan dari Satgas seperti apa Pak? Pengawasannya melalui Satgas di tingkat kecamatan. Di situ kan ada camat, kemudian ada puskesmas, kemudian ada desa. Nah, di situ yang lebih yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap itu. Jadi tetapi nanti tetap datanya akan kita pantau, akan masuk ke tim Satgas Kabupaten. Seperti itu tetap Pak. Terpantau Pak ya. Lalu yang menentukan gini Pak ya, ini apakah ini kriteria ini mandiri, ini isolasi, ini mungkin nginap, itu seperti apa tuh Pak tingkatan-tingkatannya itu Pak? Ya, jadi untuk mungkin perlu yang penting itu apakah misalnya masuk di isolasi atau harus dibawa ke rumah sakit gitu ya. Untuk perawatan itu tergantung dari gejalanya. Gejalanya Pak ya. Jadi kalau gejala tanpa gejala misalnya sampai gejala ringan yang biasa aja bisa dilakukan isolasi terpusat ya ataupun misalnya isolasi mandiri selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Satgas. Nah, untuk yang gejala sedang sampai berat itu biasanya memang diwajibkan untuk masuk ke rumah sakit rujukan COVID. Nah, seperti apa sih Pak yang gejala-gejala dominan Pak, yang kebanyakan itu Pak gejalanya Pak? Jadi sekarang sudah agak sulit Pak ya. Dulu dia lebih dominan ke gejala di pernapasan Pak ya. Pernapasan sekarang sudah sudah merebak Pak ya, sudah semua sistem sudah dimasukinya, sudah disentuhnya gitu Pak ya. Kebetulan saya sendiri Pak, saya ini penyintas COVID. Jadi bulan Oktober saya sudah agak lupa, tapi beberapa bulan yang lalu sempat saya masuk di tempat karantina karena positif. Itu gejalanya malah ke saluran pencernaan. Ada diare hampir sekitar 2 hari gitu. Nah, jadi sudah nggak bisa lagi sulit sekarang, nggak bisa lagi dideteksi Pak ya. Jadi intinya ketika ada keluhan lebih bagus secepatnya mendatangi ke. Jadi keluhan pencernaan atau sesak napas atau batuk dan sebagainya lebih baik untuk digali untuk tenaga kesehatan itu bisa menggali lebih dalam lagi apakah memang gejala-gejala yang ada itu mengarah ke COVID atau biasa. Baik, berarti memang seperti sudah berpindah-pindah arah sudah ya. Iya, tidak hanya jadi kalau awal dulu kan hanya pernapasan. Bersin atau batuk sedikit kan orang langsung wah ini curiga-curiga. Gejala. Sekarang seperti kata Dokter Iwan tadi sampaikan tidak hanya itu, bahkan sakit perut juga bisa. Dan sekarang sakit perut lebih besar Pak ya Pak ya. Kecurigaan kita Pak ya sekarang. Kalau sakit perut di pencernaan. Bahkan kalau belum ada ini sih penelitian ya. Apakah misalnya sekarang gejala yang muncul itu dominan ke perut enggak Pak ya. Yang jelas bahwa pasien-pasien yang ada sekarang itu yang positif terkonfirmasi COVID-19 mengalami gejala bukan hanya di saluran pernapasan tapi bisa saluran pencernaan perut dan muntah-muntah Pak ya.
dan di sistem-sistem yang lain ya. Oke. Bukan main sudah. Jadi gejalanya itu tadi kayak sudah duluan sembar sana kemarin ya. Jadi ini menambah pengetahuan masyarakat nih kayak bahwa Iya, jadi jangan dianggap remeh kalau sakit perut, mules-mules, iya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut nih ya Dok ya. Namun sebelum itu kita akan rehat sejenak karena kita sudah di pertengahan paruh acara kita. Jadi kita rehat sejenak dan kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Oke, tetap stay tune di 102,3 MHz Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Baik, rekan dengar setia Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut, masih bersama kami dalam program talk show Tala Menyapa bersama dengan Satgas COVID-19 Tanah Laut. Dalam kesempatan ini hadir Dr. Irwan Setiawan Syah sebagai anggota Satgas COVID-19 Tanah Laut. Oke, baik Bung Ais Maulana, kita lanjutkan pembahasan kita. Informasi apa nih yang kira-kira disampaikan nih Dok? Silakan, Pak Dokter. Tadi kan kita bahas terkait positif nih. Sekarang yang angka meninggal nih Dok di Kabupaten Tanah Laut, khususnya untuk Desember sampai Januari ini mungkin bagaimana Dok? Silakan. Iya, jadi ini kebetulan saya ada bawa grafik bulanan untuk kasus meninggal pasien COVID-19 ini. Kalau yang di awal memang kan puncak-puncaknya di bulan Juni-Juli Pak. Juni-Juli Pak ya? Juni-Juli itu jadi jumlah kasus meninggal yang di bulan Juni itu ada 9 orang. 9 orang. Kemudian di Juli 7 itu menurun terus sampai bulan November 2 orang dalam sebulan. Nah, sekarang trennya ini meningkat tajam. Jadi 7 orang lagi. Di bulan Desember Pak ya. Makanya tadi jumlah total yang meninggal secara keseluruhan jadi 39. Jadi 39 orang Pak ya. Jadi dari awal 32 sekarang sudah naik 39. Cuman perlu diketahui juga bahwa untuk presentasi kematian kita di Tanah Laut berbanding dengan jumlah kasus positif sebenarnya untuk Kalimantan Selatan kita lumayan minim Pak ya presentasinya Pak ya. Jadi alhamdulillah. Ada beberapa kabupaten yang daerah lain misalnya yang jumlah kasus positifnya rendah tapi ternyata kematiannya tinggi. Nah, kalau kita di Tanah Laut jumlah kasusnya tinggi tapi yang meninggal alhamdulillah ya seharusnya baiknya sih sebenarnya nggak ada ya. Cuman lalu kisaran usia Pak yang meninggal mohon apa? Bervariasi. Ya. Cuman memang lebih ke usia-usia yang di atas 60 70 Pak ya. Enggak juga. 50 ya. Sekitar usia ada yang usia produktif ada cuman memang lebih banyak ke usia lanjut. Anak-anak kalau nggak salah itu belum ada kalau nggak salah. Alhamdulillah. Ya, jadi lebih ke usia lanjut, terlebih lagi kalau misalnya ada dengan komorbid, ada penyakit penyerta gitu Pak. Penyakit yang bertunggu sudah. Cuman itu harus kita waspada juga. Sekarang kalau kemarin itu ada yang malah nggak ada komorbid sama sekali, tapi terpapar COVID kemudian sampai meninggal. Timbul penyakitnya Pak ya. Oke, baik. Ini kalau bicara komorbid nih Pak, yang seperti apa komorbid yang memang sangat patut diwaspadai ini Pak? Mbak. Komorbid ya seperti penyakit-penyakit usia lanjut pada umumnya Pak ya. Misalnya jantung, hipertensi, tekanan darah tinggi ya, gula, ya seperti itulah yang intinya kalau misalnya nggak ada komorbid kan otomatis daya tahan tubuh untuk melawan itu bisa lebih bagus dibanding memang yang penyakit seperti itu kan otomatis daya tahan tubuh karena penyakit itu tadi yang membuat dia semakin lemah untuk melawan virusnya. Oke, baik. Kalau tadi saya tertarik waktu dokter sedikit menyebutkan ada yang bahkan awalnya tidak terdeteksi komorbidnya, kemudian positif dan kemudian meninggal Dok ya. Nah, kalau dokter sendiri menurut dokter bagaimana itu Dok? Iya ada beberapa pendapat sih yang mengatakan bahwa bisa lebih ke ini jumlah paparan virusnya misalnya. Mungkin dia nggak ada komorbid tapi karena virusnya banyak yang masuk. Makanya sekarang kan di seluruh Indonesia itu kan jumlah tenaga kesehatan khususnya yang bertugas di rumah sakit itu kan banyak yang meninggal. Betul Pak. Nah,
bisa kemungkinan ke arah itu sebenarnya, bahwa paparan virus di rumah sakit kan ya, apa namanya, gudangnya penyakit Pak, ya, termasuk salah satunya virus COVID ini. Jadi mungkin karena paparan yang terlalu sering, kemudian jumlah paparannya juga banyak, akhirnya itu yang membuat tingkat keparahan setelah terpapar dari COVID itu semakin menjadi-jadi. Berarti yang mengancam nih Bang Maulana tidak hanya karena ada faktor komorbid, ya. tapi jumlah paparan dari COVID-19 sendiri masuk terlalu ke tubuh, sering. Tadi disebutkan juga terkait tenaga kesehatan nih Dok. Nah, ngomong tenaga kesehatan di Tanah Laut sendiri bagaimana nih Dok informasinya? Apakah terjadi peningkatan juga yang positif atau bahkan bagaimana Dok? Silakan. Iya, jadi apa namanya, di bulan November Desember itu dari data kami di tempat karantina di Pasyansus, itu ada beberapa puskes malah yang apa namanya, jumlah petugas yang kena itu hampir di atas 10 orang. Puskesmas ya? Ada di puskesmas. Kemudian dari rumah sakit kita juga ada beberapa sekarang yang masih ada yang dirawat di apa namanya, di tempat karantina kita, isolasi kita. Jadi pada intinya ya mau nggak mau ya kita sudah jadi apa namanya, kasihan kepada apa berada di front terdepan Pak ya, resiko ini resiko yang luar biasa Pak. Jadi resiko sudah. Makanya masyarakat harus paham, harus mengerti. Tidak hanya yang terancam itu tidak hanya masyarakat umum atau apa. Sebenarnya yang ini di tenaga kesehatan kita yang ada di itu nyata-nyata mereka yang lebih tahu. Kita yang awam ya. Apalagi sekarang ini Pak, kerumunan kayaknya masih semakin longgar Pak. Karena anggapan masyarakat akan bapak juga. Makanya orang kawinan, nikahan, acara apa-apa tetap Pak masih seperti biasa Pak. Padahal disarankan kan kalau mau untuk mau konsumsi kan bawa pulang, kan nggak perlu salaman lain sebagainya, asal hadir. Tapi masyarakat kita Pak ogah seperti itu Pak. Nah itu kalau dari Satgas gimana itu Pak? Jadi iya tetap bahwa apa namanya, dari Satgas itu kemarin sudah mengeluarkan apa namanya, himbauan betul, berupa himbauan, misalnya untuk acara-acara pernikahan atau acara-acara yang lain dibatasi jumlah orangnya, kemudian nggak boleh ada sistem makan prasmanan gitu, kemudian nggak boleh disediakan tempat, kursi, meja untuk duduk. Cuman ya itulah masih ada aja pelanggaran ya. Tetap apa prasmanan, kemudian meja, kursi masih tetap diadakan. Jadi dan imbasnya memang beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa yang dari klaster kawinan itu ada juga. Memang ada Pak ya? Ada. Baik, mungkin bisa sampaikan nih Pak, untuk tim Satgas sendiri sebenarnya ada di level mana saja Pak? Siapa tahu masyarakat taunya cuma di kabupaten aja nih level apa tim Satgas ini, bisa disampaikan Pak? Apakah sampai kecamatan desa? Apa sampai ke sampai dusun juga mungkin? Ya, jadi semua aparat sampai yang terbawah di tingkat desa misalnya itu masuk semua dalam masuk Pak ya. Jadi lalu edukasi dan pembekalan mereka Pak tentang pengetahuan COVID seperti apa Pak? Apakah sudah memang ada? Iya, sebenarnya dari awal Pak ya, dari dulu Pak ya, dari penanganan COVID itu kan sebenarnya sudah lama, hampir 1 tahun Pak ya. Iya, jadi sudah dibekali dengan apa namanya, ya pengetahuan umum lah tentang COVID, penanganan COVID. Tahun dasar Pak ya. Berarti untuk tim Satgas ini tidak hanya tingkat kabupaten tapi juga kecamatan ke desa, kelurahan, desa juga ada. Bahkan mungkin di organisasi mungkin ada juga yang bikin nih Pak ya, untuk tim Satgas ini. Intinya sama-sama ada yang bikin relawan lah intinya penanganan ini. Iya benar. Nah, terkait itu Pak, untuk informasikan untuk daerah Tanah Laut sendiri, kan katanya tadi kan kita sudah masuk zona merah nih Pak untuk Tanah Laut. Nah, untuk kecamatan sendiri Pak bisa diinformasikan yang zona-zona mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan Pak. Jadi ini bukan nakut-nakutin Pak ya. Wanti-wanti Pak. Jadi kita Kabupaten Tanah Laut sempat menjadi salah satu zona merah di Indonesia ya. Kalau saya Indonesia Pak ya ukurannya ya. Kalau saya nggak salah pernah jadi satu-satunya yang masih di Kalimantan Selatan yang zona merah Pak ya. Dinyatakan sebagai zona merah. Nah, apa namanya? Jadi zona merah ini kan ada untuk menentukan zona ini kan
ada apa namanya, ada beberapa kriterianya Pak ya. Ada beberapa kriteria, kemudian itu dari surveillance kesehatan masyarakat, kemudian indikator pelayanan kesehatan dan apa namanya, ada namanya indikator epidemiologi. Nah, ini kemudian nanti yang dilakukan scoring, pembobotan, kemudian nanti cuman agak ribet sih sebenarnya. Tapi yang intinya adalah kita masuk di zona merah sebelumnya. Nah, untuk per tanggal 3 Januari kita sudah mulai keluar bergeser dari sana, ya? bergeser ke zona orange. Jadi sekarang ini posisinya di zona orange. Tadi Pak untuk kecamatan seperti apa Pak? Nah, kondisinya kecamatan kalau yang per 6 Januari ini masih Pak, ada satu kecamatan yang resiko tinggi atau masuk zona merah, ya itu kecamatan Plehari. Plehari Pak ya. Kita ya. Jadi untuk kecamatan-kecamatan yang lain masuk zona orange. Jadi itu Plehari yang merah Pak ya. Masih ada ya. Iya. Memang di tempat karantina maupun di Rumah Sakit Haji Bu Yasin itu rata-rata pasien yang kita isolasi maupun yang lagi dirawat itu rata-rata hampir sebagian besar sih dari Kecamatan Plehari. Kecamatan Plehari luar biasa. Karena ini kita pusat kota tanah laut, kemudian pemerintahan juga di sini, kemudian ya yang namanya ibu kota, ya, ibu kota kabupaten. Begitu ya, kadang resikonya memang tinggi. Sebenarnya kalau kita pengen total stop, nanti rugi lagi daerah kan, kita berhenti semuanya. Memang seperti itu resikonya. Ya, terus Pak, barangkali ada lagi yang perlu diinformasikan nih Pak pada masyarakat. Oh iya, jadi intinya sebenarnya himbauan tetap seperti sebelumnya, tetap konsisten dan konsekuen baik kita ya. Dalam menjalankan protokol kesehatan, kita bahu membahu lah antara pemerintah daerah dan masyarakat itu harus bahu membahu. Iya. Percuma misalnya pemerintah sudah berbagai cara untuk testing, memutus rantai macam-macam treatment sudah dimaksimalkan, tetapi masyarakat misalnya ogah-ogahan, tidak menjalankan tidak patuh 3M itu tadi. Alhamdulillah kan kita di Kabupaten Tanah Laut ini dari awal pimpinan daerah kita, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekretaris Daerah itu benar-benar mensupport apapun yang kita butuhkan dalam penanganan COVID. Jadi alhamdulillah itu yang dibanding mungkin tempat lain tapi kita kurang tahu ya. Yang jelas kalau di tempat kita seperti sudah oke Pak ya. Memang betul-betul fokus Pak ya untuk memutus mata rantai COVID ini. Kalau terkait nih Pak, kan rame-rame ini lumayan rame ya baru-baru ini dari nasional terkait vaksin dan lain-lain. Mungkin ada informasi nggak sih Pak terkait itu? Ya, informasi umum aja. Soalnya nanti lebih ke ini ya, nanti mudah-mudahan bisa difasilitasi untuk Pak Jaka nanti Pak ya. Pak juru bicara, karena kebetulan Sidin beliau sebagai juru bicara Satgas Covid, beliau juga memang yang ngurus masalah vaksin nantinya. Nah, ya gambar secara umum aja dulu Pak buat pencerahan kepada masyarakat Pak. Jadi untuk sekarang 1 atau 2 hari yang lalu kalau nggak salah itu vaksin sudah dilakukan pendistribusian. Kemudian sasaran awal untuk pelaksanaan vaksinasi ini adalah tenaga kesehatan. Tenaga medis, tenaga kesehatan. Ya. Nah, itu pun nggak semua Pak, belum semua mungkin ya, karena termasuk saya salah satunya, saya kan harusnya misalnya nih ya, tapi belum terdaftar Pak ya? belum masuk sebagai penerima vaksin. Jadi yang datang di Kalsel sudah ada berapa banyak perhitungannya Pak? Nah, itu masih itu makanya masih di Dinas Kesehatan Provinsi kalau nggak salah. Mungkin kita menunggu arahan selanjutnya. Berarti belum sampai ke Tanah Laut ya? Jadi pendistribusian untuk masalah kapan pelaksanaannya, kemudian jumlah yang divaksin berapa orang, sasarannya yang divaksin berapa orang, belum tahu lagi Pak ya. Itu kita tunggu dari pusat Pak ya. Biasanya seperti itu Pak. Iya. Masalah keamanan dan lain sebagainya itu masih diperbincangkan. Iya, masih diperbincangkan. Nanti boleh dari untuk Pak. Baik, selanjutnya nanti mungkin kita undang juga ya. Iya, insya Allah nanti akan kita langsung Pak Jaka sebagai juru bicara kepada masyarakat ya.
Ya, mereka waktu juga membatasi kita. Silakan Pak untuk himbauan pada masyarakat sekali lagi Pak Pamungkas, Pak. Ya, jadi kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kepada masyarakat dihimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Boleh aktivitas misalnya kalau memang ya kita sangat juga perlu Pak, ya kita nggak bisa membaca. Ya, bisa membatasi, tapi tetap ya paling 3M itu tadi ya. Iya, diperhatikan. Jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan dengan air sabun dan air mengalir. Nah, jadi intinya itu aja. Dan kemudian yang kedua adalah masyarakat kita saling bahu membahu. Percuma misalnya kita pemerintah daerah sudah maksimal luar biasa. Tetapi kita ogah-ogahan dan sebaliknya pun mungkin ya masyarakat nanti siapa tahu sudah bisa menjalankan prokes dengan baik, dengan sadar, dengan dan di pemerintah daerah misalnya menerima itu dengan melakukan yang seharusnya dengan lebih baik, lebih maksimal. Oke, baik. Berarti bisa disimpulkan bahwa memang upaya kita ini adalah upaya bersama. Luar biasa dan luar biasa kita Tanah Laut. Kemudian ada munculnya bahwa Tanah Laut sebagai zona merah, kemudian kita ada peningkatan dan lain-lain. Di sisi lain ini sebenarnya bukan penurunan Pak ya, penurunan kinerja maksudnya. Ini merupakan bentuk karena ya tadi. Karena kita memang Tanah Laut terlalu banyak direpit. Nah, jadi ketahuan. Artinya kita memang para satgas, tim satgas dan seluruh nakes itu memang bekerja untuk men-tracking ini. Betul. Daripada diam, tahu meledak kan. Juga banyak yang korban kan gitu. Iya. Jadi mending memang harus kita ketahui dengan apa namanya seperti kan sekarang tracking terus, kemudian di treatment juga. Betul. Daripada diam-diam. Oke, baik, tentunya itu juga harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Dan sebelum kami tutup juga kami mengucapkan terima kasih nih Pak ya dari Dr. Irwan. Kapan kita jumpa lagi Bapak. Sekalian sama Pak Jaka barangkali nanti bisa hadir. Siap. Dan selalu semangat terus untuk tim Satgas nih. Oke. Semangat terus Pak. Harus semangat terus nih ya dalam COVID-19. Oke, baik, Bung Esmail kita tutup ya. Dan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat Tanah Laut, seluruh rekan dengar yang sudah memantau siaran kami. Semoga saja bermanfaat dan itu tadi informasi tadi semoga menjadi pencerahan lagi bahwa kita harus lebih berhati-hati menerapkan protokol kesehatan, jaga diri kita, tetap jaga iman dan apa satunya tadi ada juga ya. Dan tentunya semangat olahraga rajin-rajin, pelihara imun Anda dan juga jangan sampai mood itu down ya Pak ya, harus betul. Banyak makan tapi gizi seimbang ya. Itu juga sangat penting ya. Jangan sampai stres Pak ya. Iya benar. Itu harus dia. Gembira, ceria gitu hari. Oke, baik, terima kasih banyak. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.